Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro semuanya, Mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton video ini, selamat datang. Saya di sini pengen sedikit sharing tentang 5 faktor yang bisa bikin pinjaman online kalian ditolak ya, nggak approve ya, nggak bisa cair gitu. Yang pertama nih, kemungkinannya adalah gajinya diisi kecil. Kan ada pilihan tuh ya, 1 juta, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 dan sebagainya. Dan setahu saya standarnya itu minimal 3 juta ya buat pinjem-pinjem kayak gitu tuh. Jadi kalau di bawah 3 juta mungkin ditolak, tapi itu cuma salah satu faktor aja. Berikutnya adalah kurang lengkap datanya. Jadi ada beberapa pinjol yang emang mensyaratkan lebih banyak syarat ya, kayak misalnya ditambahin ada kartu karyawan, ada slip gaji dan sebagainya. Itu biasanya cuma mensyaratkan salah satu, tapi misal kalian nggak bisa menyajikan salah satunya, itu bisa ditolak, atau kurang banyak bisa juga ya. Berikutnya adalah daerah tempat tinggalnya. Jadi bisa aja daerah tempat tinggalnya itu terlalu pelosok ya, terlalu jauh dari jangkauan debt collector, atau terlalu pedalaman gitulah ya, itu juga bisa ditolak. Bahkan ada aplikasi yang cuman berlaku di Jakarta aja dan sekitarnya, itu ada. Jadi kalau udah luar itu nggak bisa. Berikutnya adalah histori hutang ya. Ini paling umum, walaupun sebenarnya bukan alasan utama sih sebenarnya. Histori hutang ini cuma salah satu faktor aja. Jadi kalau kalian punya hutang tunggakan yang belum dibayar, ada kemungkinan pinjaman kalian ditolak ya. Walaupun gatel, sebenarnya nggak jadi faktor utama juga sih, karena punya tunggakan pun sebenarnya beberapa aplikasi masih bisa minjemin kalian. Nah ini nih yang penting nih, alasan berikutnya, dan saya cukup yakin aja gitu, adalah emang duitnya sudah habis, bukan habis ya, sudah masuk ke limit gitu loh. Jadi misalnya ada dana yang harus ready di perusahaan ya, misalnya hari ini udah kuotanya udah penuh gitu ya, udah habis dana yang dialokasikan untuk hari ini, ya udah mau gimana pun akan ditolak gitu. Sekarang solusi untuk yang gaji tadi, ya udah digedein biar diterima, agak digedein, kemudian kurang lengkap datanya ya sebisa mungkin lebih lengkap. Kalau nggak bisa juga ya udah cari aplikasi lainnya, karena bahkan aplikasi yang paling gede pun tidak mensyaratkan data macam-macam ya, biasanya cuma KTP aja sih. Berikutnya daerah tempat tinggal, ini agak susah ya. Bohong bisa sih sebenarnya, agak mungkin juga ya, karena nggak semua aplikasi itu mensyaratkan GPS-nya aktif. Jadi bisa dibilang kalian bilang tinggal di saudara yang tinggalnya lebih di kota mungkin, tapi nggak usah sih, karena ada faktor lain juga ya. Berikutnya histori utang ya, ini agak susah juga ya, karena harus dilunasi, tapi bukan faktor utama. Jadi sebenarnya ya udah cari aplikasi yang lain yang bisa gitu. Berikutnya nggak ada duit app-nya. Nah ini solusinya itu kita ajukan di waktu yang berbeda gitu. Jadi misalnya sekarang ditolak, belum tentu minggu depan ditolak. Misalnya sekarang ditolak, belum tentu bulan depan ditolak gitu loh. Jadi emang ini, jadi itu tuh menunjukkan bahwa faktor-faktor punya hutang dan sebagainya itu nggak jadi alasan buat ditolak, tapi bisa aja kuotanya emang udah penuh gitu ya, dananya itu udah habis semua tuh ya, 5 tuh. Oke, semoga bisa dimengerti. Intinya belum tentu data kalian tuh jelek, bisa aja emang nggak ada duitnya aplikasinya itu. Saya cukup yakin, walaupun nggak ada buktinya. Ada sih, tapi saya nggak bisa nunjukin gitu. Oke, semoga bisa bantu dikit ya, menenangkan hati kalian gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.